Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah, nikmat besar sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Makan dan sholat pun sudah. Alhamdulillah. Jadi pada materi yang ini mudah-mudahan ada ngatur ya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hati-hatinya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua, dia mengambil kalimat dari Pak Kanwil ya, bahwa bapak-bapak kita semua adalah duduk tentara yang Allah. Dan tentara itu hanya ada dua jika dia berjuang: mati dalam kalimat la ilaha illallah, jihad nama Allah, dan juga mati dalam kekufuran. Dan untuk bapak-bapak yang disebut sebagai tentara Allah ini, yang bapak sadari atau bapak tidak sadari bahwa bapak ini adalah pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Quran surah Al-Imran itu ayat 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada, kata Allah, sekelompok orang di antara kamu yang selalu menyeru pada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Nah, mereka itu apa yang beruntung. Jadi kita di sini bapak ini soal beruntung semua. Karena satu, mengambil jalan dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, merangkul, membimbing, membawa ya, manusia ke dalam ketaatan kepada Allah. Yang menurut Imam Muhammad Abdul itu hukumnya wajib fardu ain. Dan menurut Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi itu fardu kifayah. Jadi ada dua. Silakan Bu ambil yang mana. Fardu kifayah artinya sebagian mewakili seluruhnya. Jadi bapaknya mewakili seluruh masyarakat Muslim Kecamatan Montrabut untuk dakwah di jalan Allah, jundullah. Ini dalam bidang zakat. Kenapa disebut sekelompok sebagian? Karena Nabi tidak semua manusia jadi nabi ya. Ulama tidak semua orang jadi ulama. Begitu menurut As-Suyuti. Jadi sekelompok orang yang beruntung yang menurut Allah ini adalah bapak-bapak semua yang mendapatkan amanah dari umat, dari masyarakat. Ada yang sebagai pengurus masjid, ada yang ditunjuk sebagai PUBZ yang saya sebutkan tadi, yang bertanggung jawab kepada yang menunjuk. Yang menunjuk bapak adalah Basnas Kabupaten Bengkayang, maka bapak harus bertanggung jawab kepada Basnas Kabupaten Bengkayang. Yang Rasulullah berikan contoh tadi, saat bin Abi Waqqas yang dikirim ke Cina, diminta pertanggungjawabannya. Laporannya itu apa? Oleh karenanya Pak Ketua 3 tadi menyampaikan bagaimana teknik laporan. Bagaimana? Jadi harus tercatat, harus tahu pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Jadi bersyukur Bapak kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tentara Allah, maka insya Allah jika Allah wafatkan kita dalam perjuangan agama Allah ini, dalam menegakkan syiar Islam, mengajak, menghimbau, merangkul orang untuk membayar zakat, maka kembalinya bapak-bapak kehadiran Allah dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kena materi fikih. Jadi zakat fikih ini luas sekali. 3 hari 3 malam kita pun tidak selesai karena banyak pemikiran di sana. Macam tadi saya bilang antara hukumnya saja dakwah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Wudu demikian juga kan. Kalau Imam Syafi'i itu sebagian kepala aja seret.
Imam Hanafi seluruh kepala. Dan sering saya temukan itu ketika setiap kali Ramadan, permasalahan orang yang membayar zakat pakai beras dan pakai uang, dan juga yang beli beras. Nah, nggak tahu di Mentara ini ada nggak yang datang pakai beli beras? Ada nggak, Pak? Banyak. Bawa adik baik, Mbak Dede. Beli beras sih kan? Nah, kami kali. Simpan di belakang kan? Ya Allah. Kan? Jadi maaf saya menanggapi Pak ya. Saya usul sebentar. Ya. Kalau saya berasumsi kira-kira begini Pak ya, mudah-mudahan bukan kalau salah disalahkan. Ya. Kami berasumsi bahwa zakat yang telah zakat fitrah yang telah diserahkan itu kami anggap bukan milik kami, milik PAS. Kemudian milik PAS yang awal tadi kami perjualbelikan biasanya gitu, karena kalau orang bolak-balik barangkali agak repot. Ya. Orang misalnya mau 5 kilo, sekian kilo, beli 2 warung dulu. Jadi kami ambil barang ini dalam hakikat bahwa barang itu adalah milik PAS. Kami jual belikan Pak. Misalnya 5 orang berarti kurang lebih 2 kilo atau 2 kilo. Sudah setengah. Setengah 5 orang. Jadi kira-kira kalau dikuangkan ngambil stand berapa? Apakah 1, 2 yang diajukan oleh pemerintah? Itu yang kami pakai selama ini Pak. Sekian terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Mohon maaf silakan ditanggapi Pak. Ya bagus saya. Jadi artinya ijtihadnya itu bagus. Hanya perlu kita lihat betul tak nih. Ada bagus lah ya. Artinya mempermudah umat, mempermudah jamaah ya untuk membayar zakat. Imam Syafi'i mengkhususkan bayar zakat itu hanya dengan makanan pokok. Kalau kita beras ya bayar pakai beras. Imam Hanafi membolehkan pakai uang. Ya. Jadi kenapa kita udah pakai uang nggak pakai beli beras lagi? Bayar zakat kan selesai urusannya. Nah, karena orang jika kita kasih zakat beras, kata orang kaya itu pakai beras ya kan dia makan. Kan cara juga beli minyak kan. Jadi harus ada duitnya dikasih itu. Gitu ya. Nah, maka ada 2 pendapat di sini. Pakai beras dan juga pakai uang. Yang pakai uang artinya mengikut mazhab Hanafi, yang pakai beras artinya ikut mazhab Syafi'i. Yang dari rumah datang bawa beras ya terima berasnya. Di bapak-bapak kan apa? Yang datang pakai uang, oh dipakai orang Hanafi. Jangan tanya lagi. Jadi mubah Pak ya? Ya diperbolehkan. Pendapat saya. Yang tidak diperbolehkan itu menjual beras di dalam masjid. Karena masjid bukan tempat jual beli, itu kata hadisnya ya. Jadi caranya gimana Pak? Caranya jika Bapak ingin mempermudah jamaah itu sangat mudah. Siapkanlah beras di luar masjid. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kan bayar. Kalau di Pekayang Pak sudah diterapkan. Masjid Agung Pekayang itu sudah disiapkan Pak. Jauh hari sebelum Ramadan. Ya udah disiapkan berasnya oleh pengurus itu. Kalau di Masjid Agung kan disimpan di tempat madrasah sekolah. Kalau kita di sini bisa simpan di sekolah sana. Di mana di TK di mana sekolah. Jadi orang tuh datang ke sana, balik beras berapa kan? Antarkan ke situ. Soalnya ada yang itu Pak, ada yang repot kadang-kadang buat 3 hari hanya itu ya, hari Id ya, kadang-kadang itu ramai itu juga. Ya. Nanti Bapak tinggal Bapak sampaikan Pak ya. Ayo insyaallah. Boleh kalau kau pakai beras, boleh juga pakai duit. Insyaallah kami doakan kan. Doakan dia ya. Kasih banyak.
Jadi ini hari-hari Pak ya, hari-hari menjelang Ramadan ya. Itulah kira-kira. Nah. Kemudian selanjutnya pada zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah itu kuda itu dilarang untuk dikeluarkan zakatnya. Kuda. Kenapa? Pada saat itu kuda hanya diberikan kuda tunggangan dan untuk pergi peperang. Pada zaman Khalifah Umar, kuda ini sudah diternakkan, dikembangbiakkan, sehingga ada kuda yang harganya sangat-sangat mahal. Datang sahabat dari negeri Yaman ini mendatangi sahabat Umar, wahai Khalifah, aku nak bayar zakat kuda. Itu ditolak oleh Khalifah. Datang kedua kali dia mau bayar zakat kuda, ditolak lagi oleh Sayyidina Umar. Datang lagi dia yang ketiga menyebutkan bahwa kuda itu kuda kita nekat dan harganya itu sangat-sangat mahal, berkembang sangat besar peternakan kuda. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk membayar zakatnya. Ini ijtihad. Ya. Nah, ini sama juga dengan keputusan Bupati Bengkayang nantinya itu yang akan mengeluarkan peraturan tentang zakat profesi untuk pegawai negeri. Ya, zaman Rasulullah tidak ada. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurut Dr. Profesor Yusuf Kardawi, Profesor Dr. Quraish Shihab, itu perkembangan ini dilihat dari berkembangnya suatu produk. Macam zaman Nabi, rumah-rumah tidak pernah ada disewakan. Pada zaman sekarang, rumah bukan main, rumah-rumah sewa. Bahkan di Jawa itu ada masjid yang punya rumah disewakan, rumah sewa untuk bank, pinjam numpang di situ nyewa, untuk Alfamart nyewa dengan masjid. Jadi rumah-rumah sewa zaman Rasulullah tidak ada zakatnya. Sama juga dengan pegawai negeri tidak ada zaman dahulu. Bandingkan dengan seorang petani yang bertani itu yang hanya dengan menghasilkan 630 kilo, 35 kilo, udah kena bayar zakatnya. Gak bawa hanya 600 beda kilonya, udah bayar zakat. Sementara seorang dokter, seorang pengacara yang gajinya bulanan itu berpuluh juta, lalu gak ada zakatnya. Nah, maka para ulama beristihad mengambil contoh dari Syam. Bagaimana kuda yang dulunya diharamkan itu menurut Umar itu lebih diperbolehkan karena ada perkembangan di situ, perkembangannya. Untuk zakat profesi saat ini dihitung 85 gram emas. Harga emas ini sangat-sangat fluktuatif, artinya perkembangannya itu naik sangat tinggi sekali. Dan perkembangan tertinggi sepanjang sejarah peradaban umat manusia ini tahun kita ini, tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Sekarang 900.000 per gram untuk dunia, ya bukan berkaya. Berkaya berapa lagi? 600-an ya berkaya. Jadi 85 gram itu dikali 600.000. Nah, itu kan berapa itu? Oke. Baru dibagi 12 kan? Nah, gak ada yang pegawai negeri kan dia bisa bayar zakatnya nanti. Nah, dihitung atau dikalkulasikan selama 1 tahun, nah baru bayar zakatnya. Kalau tidak sampai segitu, bayar infak saja. Infak, ya. Zakat, infak dan sedekah. Berapa ya? 51 juta selama 1 tahun. Jadi 12 bulan
Kalau gajinya dihitung tuh berjumlah 51 juta itu udah boleh bayar zakat 2,5%. Kecil, nggak usah. Kalau kami Pak dari sejak jadi pegawai, nah ditanya Pak tahu udah langsung dipotong. Sejak tahun 2000 Pak udah dipotong. Nggak lagi dah kami itu lah tuh, alhamdulillah kan. Nah, jadi nggak lagi kita apa? Nggak sibuk pusing tuh Pak. Karena udah dari dulu udah seperti itu. Nah, jadi agak. Jadi yang terima itu jadi kita terima kasih. Jadi sebuah ibarat yang diungkapkan oleh seorang ulama, ya. Kita punya satu gelas susu dalam gelas, minuman bergizi yang putih yang bersih. Jadi kemudian kejatuhan kayak kecap. Masuk jatuh beracun. Maka usaha kita selama 1 tahun, ikhtiar kita, pendapatan kita, rezeki kita yang kita usahakan dengan tulus lumus, dengan mengharapkan keridhaan Allah, itu tercampuri dengan tai cecak najis jika tidak kita keluarkan zakatnya. Kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah dan keluarganya itu diharamkan untuk menerima zakat. Dan kepada bapak-bapak, itu amanah itu berat di pundak kita semua. Perintah Allah langsung surah At-Taubah ayat 103. Huzmi amwalihim. Ambil zakat itu dari mereka. Itu perintah Allah. Jika tidak ada bapak yang tukang ambil, lalu siapa yang mau mengambil? Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Kalau bukan bapak-bapak semua. Oleh karena itu bapak diberi level sebagai jundullah, tentaranya Allah yang berjihad di dalam bidang zakat ini nantinya. Husni amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, setelah kita ambil zakatnya, wassalli alaihim, doakanlah dia. Maka doa itu bagus untuk tentram hati mereka. Kenapa tentram? Karena mereka sudah kita bersihkan hartanya. Gelasnya yang kemasukan teh cicak dan kita buang teh cicaknya. Menjadilah dia bersih, yang insya Allah rezekinya akan barokah, akan berkah, hidupnya akan tenang, tentram, damai, dan insya Allah kembali kepada Allah yang Maha Suci dengan membawa harta yang sudah disucikan oleh bapak-bapak semua. Hanya dalam huzmin amwalihim ini ada yang berani dan ada yang tidak berani. Kenapa Pak Ketua Basnas bilang dari Sungai Raya Kepulauan itu Basnasnya sangat tinggi dibanding seluruh kecamatan yang ada di Pulau Kaya? Karena mereka berani Pak. Bapak-bapak ini tentangannya Allah. Jika ada orang jual tanah berapa puluh ratusan juta, datang mereka Pak, orang penilai itu datang dia, didatangi ya. Saya ini bukan mau menagih Bapak, hanya menyampaikan saya perintah Allah yang saya dengar dan saya ketahui bahwa Bapak diminta mengeluarkan zakat tanah yang Bapak jual itu 2,5%. Diambil terima. Jadi di sana berani Pak. Nah, nggak tahu di sini berani juga kali. Insya Allah nanti. Berani Pak. Berani. Tidak berani ya. Di sana jika ada orang yang panen ikan, Pak, mereka punya keramba-keramba di laut. Waktu saya tugas di sana, memang saya perintahkan, saya kasih SK tugas untuk mendatangi mereka. Didatangi Pak. Seperti itu tentara Allah. Bagaimana Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman mengambil harta orang. Bagaimana Abu Bakar mau memerangi orang yang tak bayar zakat. Diperangi Pak. Maka itu tentara dan tanggung bapak-bapak ini. Tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang dulang emas kan dapat setukuk emas, berarti tidak datang ini.
Bayar jaket Pak, apa kau? Aku tunggu serobos ya, mati lah kan Datuk ya kan. Awalnya memang seperti itu Pak. Di Sungai Raya pun seperti itu dahulu. Setelah sedikit demi sedikit kita kasihkan mereka pemahaman. Dari brosur-brosur kita buat brosur-brosur, dikasihkan ke mereka. Kita tinting dulu, Pak. Di kecamatan Montralo sampai kira-kira kan. Nah, bapak-bapak ini kan tahu di daerah ini. Sampai nak tinting nanti itu kan. Dekat Emal kan tuh sampai. Jadi di sana tuh udah ada namanya Pak. Namanya akhirnya ditinting itu, tidak lepas dari kejarannya nanti. Nah, itu nanti dekat Ramadan kan. Cek buat tas buat atas Pak. Nah, coba ya. Bapak nak bayar zakat nanti silakan. Datanya itu ada di situ. Bapak tulisnya si berarti. Nah, tidak tahu gitu kan. Kayak pakai lambun Pak, lambun. Tentara pakai lambun ada tentara pakai lambun. Insya Allah nanti pandailah Pak Ketua Pas ngaturnya kan. Tentara yang perlu juga uang insentif untuk kan personal kan. Nah, jadi bapak-bapak nanti pandailah ngatur-ngaturnya. Jadi Sungai Raya Kepulauan ini seperti itu. Ada orang panen cengkeh, wah datang langsung antar Pak sekarang. Tidak perlu ditagih sekarang. Awal-awal dulu ya seperti itu. Sekarang tidak lagi. Ada orang jual tanah langsung datang nih, bayar zakat. Ada panen ikan datang bayar zakat. Ada panen cengkeh datang bayar zakat. Dan sebagainya dan sebagainya. Untuk mengawalinya ini yang memang berat. Oleh karena itu diperlukanlah tentara. Bapak terlanjur jadi tentara, atau gimana ya? Jangan bilang tak berani. Mundurkan diri. Ya Allah. Jangan belum berparangga jangan dulu ya. Ada cerita. Jadi sedikit demi sedikit Pak ya. Jadi ada orang yang dengan kelembutan. Itu yang dicontohkan para wali di Indonesia Pak. Kenapa Indonesia dari negara terbesar Hindu menjadi negara terbesar umat Islam? Karena cara para wali berdakwah dengan cara yang hikmah. Dasar kita Al-Quran An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah. Dan serulah manusia, ajaklah manusia, rangkullah manusia ke dalam ajaran agama Tuhan Islam ini dengan cara-cara yang hikmah. Wa mau'izatin hasanah, dengan cara-cara yang baik, pelajaran yang baik, yang bagus, yang lembut. Bayangkan para wali, dia tidak mau padahkan bahwa kita raya haji potong sapi. Yang kita potong adalah kerbau. Padahal kerbau ya sapi dia juga kan? Kan hebat Pak. Coba kalau Bapak seperti ya dakwah di India, hanya kena ngomong nyembalin sapi, mati 2 orang Pak. Dibunuh orang India. Kayak sapi disembahan jadi dewa, sapi. Sapi berkeliaran untuk kurang racangkan orang, banyak orang kematian yang sapi di India. Tapi orang yang nyembelih nggak berani, takut. Nah, tapi bagaimana di Indonesia dulu yang mayoritas dia itu bisa ditundukkan oleh para wali hanya dengan kalimat yang kami sembelih itu banyak kerbau. Kan hebat. Hebat Pak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia dalam ajaran agama Tuhan dengan cara yang hikmah. Demikian kita ngajak orang untuk bayar zakat yang seperti ini. Dengan lampu, dah banyak kan untuk cari warung pe kan. Artinya ya ada incar dia punya warung. Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah. Dan makin panas dah warung kita itu.
Mun satu guru yang tahu apa maksudnya kan? Ya kan guru yang tak tahu deh. Caranya itu untuk kan? Untuk itu zakat. Pamong dah orang gede. Alhamdulillah bagaimana lancar? Alhamdulillah Pak lancar. Wah syukurlah. Lama-lama kan dah dihitung juga dalam 1 tahun kira cakapnya. Ujungnya. Ujungnya lah jadi siapa? Ujungnya kan. Mun kira-kira bapak payah nak hitungnya, saya bisa dulu hitungkan deh. Dulu hitungkan. Mun bapak nambayannya kelak silakan lah dengan KUA dengan Pak Guru tapi saya dulu hitungkan, ya kan? Ya seperti itulah Pak kira-kira. Dan saya pun pernah melakukannya. Contoh kan ya kan? Waktu saya masih tugas di Sungai Duri, Sungai Raya Kepulauan Cakdala. 3 kecamatan Pak, saya KUA-nya seorang. Memang saya datangi orangnya. Akhirnya minta hitungkan di tanah kan? Berapa tanah? 1,3 M Pak. Di tanah kan? Oh dia tanya. Mau oke nak mengeluarkan zakatnya kata biar nanti berkah, biar nanti bisa bagi haji deh. Mudah-mudahan bagi haji songkok putih. Kalau apa yang duduk ditaruh kalau haji. Jangan dipuji juga Pak. Jangan dipuji juga orangnya dalam putih teknik ada ilmu dakwah namanya ya. Ilmu dakwah, teologi dakwah, ilmu dakwah itu strategi Pak. Strategi Bapak dalam berdakwah ngajak orang untuk main zakat. Strateginya. Ada ilmunya kan. Jadi bagaimana pun caranya dia dipikirkan malam panenkan ke misalnya kan sampai kalau di situ kita malah di Monterado kan orang panen panen apa Pak Kawah panen apa sih sawit panen sawit. Alhamdulillah saya lihat banyak yang nampak panen tahun itu udah Pak dah berhasil Pak udah 8 tahun udah gridnya kan. Berapa sawit dia gitu hitung di sini juga larinya kan. Dah hitung tuh Pak berapa dah kira-kira setahun dah sebabnya bayar zakatnya. Mudah bisa kalau saya belum hitungkannya bayarnya bayar tak usah dengan saya dengan ketua UPZ tuh pengurus masjid boleh bisa hitungkannya. Insya Allah Bapak datang dipanggil nanti. Terus Pak hitungkan bayarkan. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Itu teknik-teknik ilmu dakwah namanya. Bagaimana cara kita mendekati umat, mendekati masyarakat dengan cara-cara yang makruh, cara-cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan. Woi, sudah banyak kecakan. Bagian apa yang kamu? Ada yang kau belum kembalikan pupuk. Balik kalau macam ini kan. Tidak ada ilmu. Jadi kalau sekali enggak kita lembut seperti ini, maka berikutnya akan terus menerus dia. Akan terus menerus seperti ini. Pada akhirnya kita tinggal menginventarisir yang itu. Insya Allah nanti Monterado pun akan mengumpulkan dana umat yang besar. Jika dana umat itu sudah besar, Bapak nak ngadakan acara apa pun insya Allah direstui oleh ketua. Ini kan Pak Ketua? Insya Allah, ini kan? Ini janji insya Allah ya. Seperti kepulauan Pak. Mau ngadakan acara apa di kecamatan? Mau undang siapa? Tinggal ngomong. Perlu berapa? 20. Katanya, duitnya kan? Nak ngadakan sunatan masal mengundang gubernur. Tapi laporannya harus sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikirim Rasulullah, laporan kepada Rasul. Bapak laporan kepada Ketua Basnas Kekayaan. Kenapa demikian? Karena di luar SK Basnas hukumnya ilegal. Bapak bisa dituntut orang yang tidak senang dengan Bapak. Kalau ada orang yang senang, Bapak dituntutnya dilaporkannya ke polisi. Bapak tidak punya SK dari Basnas,
maka itu ilegal, maka bisa tersangkut masalah hukum dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Basnas itu berbaik hati dengan memerintahkan kepada bapak-bapak sebagai UPZ di kecamatan. Nah, itu ilegal, itu sah menurut hukum, menurut agama untuk bapak di kecamatan Monterado ini. Jika dana sudah terkumpul, bapak mau syiar agama tentang apa itu Monterado. Nantinya, insya Allah akan terwujud. Di Sungai Kepulauan itu ditunjuk oleh Pak Ketua Basnas sebagai salah satu syiar Pulau Zakat. Kalau Sapas ya, Desa Sulung itu juara 1 se-Indonesia kampung zakat. Kalau Sungai Kepulauan itu Pulau Zakat, itu letaknya di Pulau Kabung. Insya Allah itu akan dibantu produksi minyak cengkeh. Di daun cengkeh dikumpulkan, diproduksi menjadi minyak cengkeh. Mungkin bisa dibantu pembibitan permata, kerang permata. Provinsi Kalimantan Barat hanya ada di Bengkayang, Pulau Lumpur dan Pulau Kabung nantinya. Dan diusahakan mungkin itu rumah sakit apung, nah, kayak kapal apung, pulau darat. Ide itu dari zakat. Kalau Sapas kampung zakat, kalau nanti Bengkayang itu pulau zakat. Dan UPZ Kepulauan kemarin mendapatkan penghargaan karena telah berhasil mengusir riba dari sana. Bank 49, tahu nggak Bapak Bank 49? Yang hari ini menjamkan duit, besok dan lagi Pak. Togok dapat pintu deh, belum kita balik dari kampung dah ada yang duit bayaran. Pinjamnya yang 1 juta, ambil 100, tinggal 900 ini pinjaman di kita. Dihitung 1 juta, isap pagi dah nogok dia ngambil duit kita. Kasihan Pak, 99% itu nasabahnya orang Islam waktu di Kepulauan itu. Kasihan tukang cucuk-cucuk atap, tukang jual es cendol, tukang kerupuk, jual bubur, itu yang didatangi jadi nasabahnya. Dengan dana UPZ yang dikumpulkan oleh umat, yang para tentara-tentara Allah yang bergerak untuk mensyiarkan Islam, itu dibantu Pak. Tukang-tukang jual es itu dibantu dari dana UPZ itu, tanpa bunga, dibantu 2 juta, 5 juta. Pengajian dihidupkan ibu-ibu pengajian, dibantu dengan modal 2 juta, 3 juta, 5 juta. Pengajian hidup, riba kabur Pak dari kepulauan sana di kecamatan Sungai Kunyit dia habis. Nak dipinjami duit orang dah mau, kami dah ada tempat kena pinjami duit dari UPZ. Kenapa? Karena dananya besar bantu umat, dari umat untuk umat. Itu di antara perjuangan para tentara Allah, bapak-bapak tentara Allah di kecamatan Monterado ini. Nah, yang beri semangat yang saya itu Pak. Ada bapak yang bergerak kan? Nah, bapak, insyaallah Pak. Jadi harus ada satu yang ditanamkan di hati kita. Kalau nak kita berjuang untuk nama, aduh, ya. Jadi belum berperang dah kalah dulu kan? Tapi kalau ditekatkan Pak dalam hati, insya Allah wafatnya kita syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira tak perlu banyak-banyak saya sampaikan karena bapak-bapak pun telah bertahun-tahun mungkin ya sudah jadi pelaksana dalam tugas zakat ini. Insya Allah sedikit sebanyak bapak juga telah mengetahuinya. Maka tekad niat di dalam hati sudah terpokokkan. Maka insya Allah perjuangan itu
akan sampai kepada titik di mana kita ridho akan tugas kita, dan insya Allah Allah dan Rasulnya juga ridho kepada perjuangan kita. Dengan begitu Bapak akan dengan tenang jika ada yang mencibir Bapak. Bapak akan tenang senyum jika ada yang mengusir Bapak. Bapak akan tetap berjalan dengan tenang. Karena dakwah itu seperti kita mencangkul satu gunung emas, Pak. Semakin sulit orang itu kita dapatkan, maka semakin banyak cangkulan emas yang kita dapat. Misalnya kita ngajak orang bayar zakat tidak mau, datangnya ini tidak mau, seperti kita mencangkul bongkar emas, Pak. Sekali datang, kita satu kali cangkul kita dapatkan emas. Pada perintah Allah dan Rasul. Datangi aja tidak mau, cangkul dapat emas lagi kan. Sebagaimana Nabi berdakwah ke Taif kan, yang habis kena lempar hanya rambut ya sahabat yang tidak kembang karena melindungi Rasul, kena lempar dengan batu, dengan kayu, dengan tanah, rambutnya jadi yang tidak kembang, Pak. Semua dipojok badan-badan, sampai-sampai malaikat turun untuk menghancurkan di dalam Rasulullah mau, tapi kan tidak kata Rasulullah. Yang kuharapkan bukan dia saat itu, ya wahai Jibril, aku berharap nanti anak cucunya itu nanti angkat Islam, dia akan memperjuangkan Islam di tempat itu. Nah, jadi semakin susah orang kita dakwahi, kita ajak, semakin besar ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita nantinya. Nah, jangan putus asa intinya. Insyaallah nanti Montraduk pun jika kita bersatu kuat, karena Montraduk saya dapat tahu dari Pak Kiai Sabto Wibowo lebih banyak kesan dari Semalantang. Nah, saya pernah ke Semalantang, belum suah masih di Montraduk. Belum suah saya ke Kecamatan Montraduk. Nah, dari Semalantang udah langsung naik ke Sayang saya. Ternyata Montraduk lebih banyak dari Semalantang. Insya Allah untuk kedepannya bapak-bapak harus punya tekad bahwa Montraduk insya Allah nanti akan sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya jangan. Nanti saya tanya bagaimana cara teknik dan sebagainya dengan Pak Ketua dan Pak Ketua 1, Pak Ketua 3 ya. Ya udah bertepus-lepus ya Pak, kasihan Pak dan PP Pak. Kasihan Pak, Pak. Nah, tapi mau gimana ya kita Pak? Sami lah Pak. Sami. Kalau bukan karena Allah, antara Allah, ya tidak beliau pegang juga jabatan ini, karena sudah pensiun kan. Demikian bila taufiq wal hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.